Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu untuk teman-teman yang hari ini berlibur. Selamat menikmati hari liburnya. Selamat sore juga untuk Romo Heri, Suster Julita, dan semua teman-teman lain yang ada di Makau ataupun di Indonesia. Shalom semuanya, selamat datang kembali di Persekutuan Doa KKIHK secara online. Hari ini Persekutuan Doa kita bertemakan Move On. Dan minggu ini kita sungguh bersyukur ya boleh dilayani oleh wajah-wajah yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk sebagian dari teman-teman, yaitu Bapak Raymond dan Ibu Yeni Hanjaya bersama tim HSM dari Surabaya. Halo Pak Raymond dan Ibu Yeni, selamat datang. Halo, shalom semua. Secara kebetulan mereka adalah teman baik dari keluarga kami juga yang sudah kami kenal sejak kuliah waktu itu di Ohio. Dan kami pun berkenalan dalam komunitas Katolik yang pada saat itu masih Mudika, di mana Pak Raymond adalah salah satu orang yang memulainya. Dan hari ini luar biasa, Pak Raymond membawa seisi rumahnya untuk melayani kita semua di sini. Puji Tuhan ya. Sekarang kita mau persilahkan Pak Raymond mungkin memperkenalkan diri, memperkenalkan timnya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih boleh ketemu dengan kembali. Kalau dulu saya kan bersama dengan istri, ini saya mau perkenalkan satu persatu anak saya yang ini, yang pertama ini tidak kelihatan karena dia operator. NG, dia umur 15, terus kemudian yang kedua ini yang main drum ini Josiah, dia umur 12, terus kemudian ini yang paling kecil umur 8 tahun, Elena. Dia bilang actually umur 2 tahun karena lahirnya 29 Februari, jadi setiap 4 tahun sekali. Ya, kami kalau bukan ya tim HSM karena kebetulan komunitasnya sama-sama HSM, tapi justru karena pandemi ini kita bisa melayani bersama-sama. Karena nggak bisa, kalau di Indonesia nggak boleh banyak-banyak, jadi ya sekeluarga inilah yang kita bersama-sama melayani. Muji Tuhan, puji nama Tuhan boleh ada bersama dengan kalian semua. Nah ini muncul ini, ada Suksmantoyo Hanjaya, itu papa saya, jadi engkongnya anak-anak juga muncul. Kalau nanti mungkin bisa nyalain videonya juga, ya puji Tuhan bisa disapa itu, engkongnya juga ikut Persekutuan Doa. Oke gitu aja sementara. Terima kasih Romo Heri, Suster, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih. Selamat datang juga Om Hanjaya. Terima kasih untuk bergabung dengan kami semua di sini. Mari kita buka Persekutuan Doa ini dengan suatu pujian syukur. Tim HSM silakan. Ya, sekali lagi selamat siang, shalom teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Mari kita semua kita mau bangkit dari kursi kita masing-masing ya, kita mau puji Tuhan sebab Dia adalah yang terutama bagi kita di dalam hidup ini. Amin. 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 Mari sama-sama kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Sorakan haleluya, 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 saya mau cintai Yesus. Sekali lagi selamat siang, shalom teman-teman, mari kita mau puji Dia. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama
terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Cinta Yesus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Terima kasih ya, kami semua cinta Yesus. Mungkin kita buka dulu PD ini dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, selamat sore ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Kau boleh kumpulkan kami semua dalam persekutuan doa pada hari ini, di mana kami boleh melalui pujian dan penyembahan kami dan sharing iman dan juga melalui firman yang akan dibawakan oleh Pak Remo nanti. Kami percaya ya Bapa bahwa kami semua berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kuasa-Mu dan kasih-Mu akan tetap mengalir di dalam kami semua. Sebelum kami datang lebih lagi untuk memuji Engkau yang sungguh kudus, sekiranya kami ingin mohon ampun atas segala kesalahan kami, supaya kami boleh layak untuk datang lebih lagi kepada Engkau. Mari kita bersama-sama menyatakan pernyataan tobat kita. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Mari kita lanjutkan kepada doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, segala keinginanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kami siap menerima berkat-berkat-Mu melalui persekutuan doa ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan tim HSM bisa dilanjutkan. Mari saudara-saudara sekalian, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau belajar bersyukur pada siang hari ini kepada Tuhan Allah kita yang sudah boleh sungguh baik di dalam hidup setiap kita masing-masing. Kalau sampai hari ini kita semua masih boleh berada di rumah kita, masih boleh diberikan kesehatan, masih bisa bernafas dengan bebas tanpa alat pembantu nafas, itu karena Tuhan yang menganugerahkan semuanya bagi kita. Mari kita mau belajar bersyukur. Kita mau belajar berterima kasih. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Allah yang baik bagi kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari saya mau undang dan saya mau ajak saudara-saudara sekalian untuk merenungi setiap perkataan di dalam lagu ini. Kita benar-benar mau mengingat-ingat setiap kebaikan Tuhan, sebab Dia setia dalam hidup kita. Bapa Kau setia, katakan Bapa Kau mulia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segala
kasih setiamu. Ingatlah Bapa kita adalah Bapa yang sangat setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua dalam keadaan apapun juga. Kau mulia Dulu, sekarang, dan selamanya. sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kau setia. Kau setia, kau mulia. Panggil. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Oh, terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, saya ajak saat ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap kejadian yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Sebab Engkau baik. Meskipun mungkin kejadian itu membuat kami sedih, tapi kami percaya Engkau punya rencana yang indah. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang baik. Mari kita mau puji Dia lebih lagi. Sebab Dia Allah yang sungguh besar. Dia Allah yang sungguh hebat dalam hidup kita. Mari kita mau terus naikkan syukur. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Masih semangat teman-teman? Masih ya? Mari kita percaya ya bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup setiap saudara dan saya. Amin. Kita memuji Dia. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seluruh hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya.
Ya, yang berdiri silahkan duduk, yang sudah duduk silahkan bisa menyenderkan dirinya. Oke, saya kembalikan ke host, ada kesaksian ya dari Cynthia. Terima kasih. Kasih Tuhan benar-benar tak berkesudahan. Amin. Amin. Mari mungkin Anastasia Cynthia mau men-sharingkan kasih Tuhan yang kasih Tuhan yang tak berkesudahan kepada kita semua. Silakan. Halo semuanya, Shalom. Shalom. Sebenarnya aku juga kaget sih kenapa aku tiba-tiba diminta Fabian. Pertama Fabian yang bilang diminta sharing sekarang, karena aku juga masih belajar. Ya, memang sekarang aku dan Fabian menghadapi beberapa hal yang memang kita tidak rencanakan sebelumnya, yang memang kita tidak pikirkan, oh kayaknya ini bakal terjadi sama kita, tapi itu terjadi. Jadi mungkin aku akan sharing dulu ya gimana aku melewatinya, apa aja sih yang terjadi dalam hidup aku sama Fabian selama ini. Ya, jadi mungkin kalau ada yang pernah dengar sebelumnya bahwa aku sama Fabian sebenarnya sudah merencanakan pernikahan kami dari tahun lalu ya. Ya, dari tahun lalu kita merencanakannya. Sebenarnya gini, aku orangnya sangat-sangat punya plan atas hidupku. Jadi aku biasanya dalam 1 tahun ke depan aku mau goalku apa dalam hidup. Misalnya, aku mau ke sini, mau ke sana, mau ini, mau itu. Begitu juga Fabian jadinya mau nggak mau ngikut karena akunya yang kayak gitu. Jadi ya kita punya goal untuk kita bisa menikah tahun ini di Indonesia karena keluarga kita berdua ada di Indonesia kebetulan. Jadi memang tahun lalu kenapa tahun ini, karena kita berpikir Fabian akan lulus nih tahun ini kurang lebih bulan Juni Juli. Lalu kita rencananya akan menikah di bulan September, karena kita berpikir, Fabian akan bekerja selanjutnya, jadi kayaknya kalau kita bikinnya tahun depan, jadi mengganggu pekerjaan yang Fabian baru mulai. Itu kenapa kita akhirnya memilih tahun ini dan sekitar bulan September. Semua sebenarnya berjalan cukup lancar, jadi kita punya keluarga yang membantu kita, biarpun kita di sini, keluarga kita membantu untuk kita repotin, untuk booking sana-sini perihal pernikahan kita. Tapi ya semenjak kita tahu di Hong Kong mulai ada corona, terus corona sudah mulai menyebar ke Indonesia, semuanya berubah. Fabia, dari mulai pernikahan kita yang kita nggak tahu bisa jadi atau enggak, dari mulai Februari itu hidup saya tuh rasanya udah pengen hancur aja karena banyak hal yang kita pikirkan gitu. Gimana kita mau pulang kalau ini lagi corona kayak gini, ribetnya kita nggak kebayang gimana ribetnya, gimana juga kalau nanti akhirnya kita harus kena corona karena misalnya waktu kita travel itu kan kita nggak tahu, kita traveling dengan orang-orang yang kita nggak kenal sebelumnya, kita nggak tahu riwayat perjalanan mereka seperti apa dan mereka pembawa virus menjadi carrier atau bukan. Jadi hal-hal itu yang terus menghantui kita selama corona ini dari bulan Januari akhir sampai kira-kira bulan April. Nah, selain daripada itu, kita juga dihadapkan dengan Fabian yang sekarang memang dari mulai awal tahun, Fabian memang sudah sibuk mempersiapkan gimana caranya supaya dia bisa lulus tepat pada waktunya. Cuman, ya karena beberapa distraction, karena mungkin pernikahan kita yang kita juga stres mikirannya gimana nih jadi atau enggak, karena kita juga harus ada pendidikan kanonik, ada pendidikan pranikah, terus nanti ada kanonik yang kita nggak tahu. Tadi kita rencanakan sekitar 2 kali lah kita bisa pulang untuk pranikah, lalu kita ada kanonik dan kita ngurus juga untuk fitting baju dan segala macam. Cuman mungkin Fabian juga ikutan stres karena sayanya stres. Jadi kita berdua memang dari awal tahun itu kita nggak bisa fokus. Saya bisa bekerja karena saya lagi kerja di Hong Kong juga. Saya bisa kerja, cuman apa yang saya kerjakan tuh saya merasa juga saya nggak bisa 100% gitu. Saya mungkin hanya bisa kayak 90
maksimal 90%, sisanya 10% itu buat saya tuh agak-agak ngawang, karena saya masih mikirin gimana sih nikahan saya nanti ke depannya. Ini tuh sesuatu yang udah saya tunggu dari tahun lalu, sudah saya planningkan, sudah saya rencanakan, sudah saya alokasikan budgetnya, saya sudah tenaga saya dan pikiran saya tuh udah saya alokasikan untuk ini. Cuman kenapa harus corona terjadi sekarang gitu kan? Buat saya juga itu sesuatu yang sangat-sangat berat. Terus in the same time kan Fabian juga harus menghadapi tesisnya. Dia harus menyusun tesisnya, karena saya stres juga dia nggak bisa fokus gitu. Saya harus menemani Fabian. Saya harus bisa. Jadi waktu dari mulai Februari sampai kurang lebih April, saya juga agak-agak galau gitu, karena saya tahu bahwa saya harus menemani Fabian di saat-saat tersulitnya juga, bahwa dia harus menyusun tesis, in the same time ini corona, in the same time kita juga harus menikah. Saya harus menemani Fabian dan saya tidak bisa kelihatan lemah, karena kalau saya lemah, nggak ada yang bisa bantuin Fabian gitu kan. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa wah, gimana caranya saya harus bisa nih punya kotak-kotak dalam hati saya. Oh, mungkin saya stres, mungkin saya bingung, mungkin saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan sekarang, karena kita nggak ada yang tahu corona sampai kapan, kita nggak ada yang tahu tesis Fabian itu, yang mungkin dia juga bisa usaha, tapi kan bergantung juga dengan istilahnya orang lain gitu, istilah profesornya, kampusnya, dan semua data-data yang mungkin dia olah. Jadi berat banget pada bulan saya masih sangat-sangat nggak bisa mengkotak-kotakan hati saya supaya saya bisa tetap bantuin Fabian in the same time. Jadi bulan Februari sampai April itu yang bisa saya lakukan cuma dua, nangis, sama kalau udah saya nangis puas. Dari dulu banget, udah beberapa tahun lalu, dari mulai saya lulus, saya mulai rajin novena itu kalau nggak salah setelah saya lulus, awal-awal saya kerja, karena dari dulu saya kerja di bidang yang melibatkan emosi yang sangat banyak gitu. Saya diharuskan untuk menghandle tamu, dari menghandle emosi orang lain. Jadi buat saya, kenapa gini banget? Biarpun saya tahu apa yang saya kerjain, tapi kadang juga saya merasa itu melelahkan. Jadi dari awal kerja sampai saat ini, ketika saya udah down banget, saya memang sangat-sangat mengandalkan novena. Yang saya sering pakai novenanya, atau saya sering doakan, itu novena Hati Kudus Yesus. Jadi dari mulai bulan Februari awal sampai sekitar bulan April, itu saya nggak pernah berhenti novena. Setiap saya pengen nangis gitu, setiap malam saya selalu set alarm saya. Biasanya di jam tertentu, kadang jam 10, kadang tengah malam. Pokoknya saya selalu set waktu saya untuk selalu novena, karena dari dulu saya selalu, nggak tahu kenapa, saya selalu bisa melewati semua hal. Kalau saya mungkin sudah novena gitu, saya ngerasa semuanya akan getting better. Saya tahu bahwa Tuhan akan membantu saya. Apapun yang saya rencanakan itu adalah rencana manusia gitu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa at the end bukan rencana saya yang paling baik buat saya kan. Jadi rencana Tuhan lah yang paling baik. Makanya saya selalu waktu itu dari mulai Februari sampai bulan April, karena kita akhirnya reschedule pernikahan itu bulan April ya. Ya, kurang lebih bulan April. Itu saya novena terus, Tuhan, apa ini perlu di reschedule, apa perlu ini ditunda, apa perlu tidak, apa kita biarkan aja seperti ini dan kita hadapi biarpun ini corona. Jadi saya minta petunjuk Tuhan gitu. Saya minta Tuhan untuk, mungkin Tuhan nggak bisa, Cynthia coba reschedule, itu mungkin dia nggak akan memberikan jawaban. Aku tahu bahwa Tuhan nggak akan memberikan jawaban aku direct seperti itu, tapi paling tidak aku diyakinkan atas keputusan apa yang akan aku buat, keputusan apa aku dan Fabian yang akan kami buat atas pernikahan kami ataupun atas hidup Fabian dan kuliahnya. Jadi itu kenapa akhirnya dari mulai April kita
akhirnya bisa melewati, oh ya sudah kita harus memang mungkin saya dan Fabian harus memundurkan pernikahan kami ke tahun depan supaya mungkin kita bisa melihat perayaan atau kita bisa melaksanakan pernikahan ini dengan lebih baik karena corona mungkin akan lebih baik nantinya. Ya, kita juga nggak tahu, cuman paling tidak saya sudah berusaha. Kalau memang nanti pada saatnya belum, ya memang harus dilewati dan memang itu bagian dari cerita aku dan Fabian nanti yang mungkin kita bisa ceritakan juga ke anak dan cucu. Jadi paling tidak aku sudah berusaha dengan usahaku sudah aku jalani dengan doa. Aku jalani dengan novena, aku sudah yakin bahwa semua ini sudah direncanakan sama Tuhan. Jadi itu kenapa ya sudah aku sama Fabian akhirnya cukup kuat untuk menghadapi itu. Terus setelah bulan April akhirnya udah nih semua udah settle, pernikahan kita sudah ikhlas, akhirnya kita harus menunda pernikahan. Lalu kalau nggak salah awal Juni ya, kita udah mulai pendidikan, kalau di sini namanya Prekana sama Mbak Silvi dan Om Chris. Di situ kita mulai dapat banyak hal-hal baru yang kita sebelumnya nggak pernah pikirkan kalau di pernikahan itu ada hal-hal itu. Kita nggak pernah kepikir bahwa pernikahan tuh seribet ini gitu, kayak seribet ini, sekompleks ini, sekompleks ini aja gitu. Karena kita harus ke depan tuh nggak akan selalu mudah. Ke depan itu kita harus terus selalu melengkapi satu sama lain. Kita harus menerima satu sama lain. Saya tahu sebenarnya, cuman nggak se-aware ketika saya sudah menjalani Prekana itu. Jadi pas kemarin setelah Prekana itu saya baru merasa banget. Saya merasa ditampar banget ketika kita diingatkan bahwa kita harus melengkapi satu sama lain gitu. Kita harus melengkapi. Kita nggak bisa satu jatuh terus kita juga ikutan jatuh karena nanti siapa yang nolong gitu kan. Di sharing itu kita harus belajar gitu. Kita nggak bisa kita nggak bisa mengandalkan mungkin Fabian akan jadi kepala keluarga. Mungkin Fabian yang orang berpikir laki-laki harus jadi orang yang paling kuat. Cuman saat itu kita berpikir enggak, karena di pernikahan Katolik kita harus melengkapi satu sama lain, kita harus menghadapi apapun keadaannya. Jadi waktu itu saya udah mulai lebih terbuka, udah mulai lebih merasa bahwa bebannya mulai kerasa nih atmosfer beratnya pernikahan nantinya. Jadi waktu itu udah mulai ya udah gitu. Tapi memang harus dihadapi. Mungkin ini satu pembelajaran juga buat aku dan Fabian. Dan kita juga tahu ternyata waktu itu Fabian tesisnya belum selesai, jadi dia harus postpone beberapa bulan mungkin untuk melanjutkan tesisnya karena data yang dia punya juga belum memenuhi kriteria untuk dijadikan tesis. Jadi waktu itu akhirnya kita tahu juga, akhirnya kita lega juga sih karena akhirnya kita bisa push pernikahan kita ke Januari karena Fabian akhirnya punya waktu lebih banyak untuk dia fokus sama tesisnya. In the same time, tapi berat juga gitu karena saya berencana paling tidak Fabian nanti Januari sudah dapat kerjaan, jadi kita nikah juga agak lebih settle gitu kan. Tapi ternyata enggak, sekarang aja saya belum tahu kapan Fabian lulus gitu. Saya dihadapkan dengan uncertainties, which is saya sebenarnya nggak segitu suka gitu. Saya orang yang sangat-sangat nggak suka dengan sesuatu yang nggak terplanning. Jadi karena hidup saya selalu saya buat plan A, plan B, plan C. Kalau saya nggak suka A, saya ke B. Kalau plan B nggak jalan, ke plan C nggak jalan, ke plan D, seperti itu. Jadi saya sebenarnya nggak gitu suka, tapi again saya kembali lagi ke apa yang di-share-kan sama Mbak Silvi, Om Chris. Saya selalu novena juga bahwa ya memang semuanya harus sesuai dengan rencana Tuhan. Yang saya bisa lakukan saat ini hanya berdoa dan pasrah sih. Saya bisa berusaha, saya bantu Fabian sebisa saya bantu mungkin Fabian kerja
kerjain tesisnya semaksimal mungkin. Saya kadang bantu dia untuk apply kerjaan, kadang saya bantu dia dengan hal-hal lain gitu. Karena yang saya bisa lakukan cuma itu, berdoa dan berusaha. Jadi kalau sudah itu dua hal yang sudah saya lakukan saat ini, nggak ada lagi gitu. Kita tinggal pasrah sama Tuhan bahwa semua yang akhirnya nanti akan dikasih ke saya itu adalah rencana yang memang Tuhan siapkan buat saya, dan itu pasti yang terbaik. Itu kenapa akhirnya saya bisa melewati ini sih, biarpun ini rasanya berat, masih berat sampai dengan saat ini, tapi ya buat saya novena sangat-sangat membantu saya, paling tidak untuk kembali terus mengingatkan bahwa Tuhan Tuhan akan selalu ada buat aku dan Fabian, dan akan terus membantu aku dan Fabian atas hidup kami. Ya, itu aja. Puji Tuhan ya Cynthia, thank you buat sharingnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Fabian mau nambahin mungkin dari pihak kamu? Sedikit mungkin kita nambahin, kalau tema hari ini move on, gimana cara kita move on? Kita belajar banyak dari segala proses ini, bahwa tentu kita punya rencana tapi tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, itu wajar gitu. Ada kondisi di mana Cynthia baik, aku tidak baik, aku baik, Cynthia tidak baik. Nah, gimana cara kita tetap move on? Ya, mungkin di webinar yang kemarin pernah dikasih tahu oleh Romo Greg bahwa hidup ini seperti sepeda, seperti kaki. Bahwa kita nggak mungkin jalan hanya lompat dengan satu kaki, mengandalkan kaki kanan, terus kita jalan. Enggak, tapi cara kita berdoa untuk move on adalah dengan terus bergerak. Ketika Cynthia di atas, aku di bawah. Ketika Cynthia di bawah, aku di atas. Itu so far, it works, dan dengan bantuan novena, itu menguatkan kita. Mungkin itu. Ya, puji Tuhan ya, saling melengkapi berarti. Iya, terima kasih untuk sharingnya. Memang rencana Tuhan kadang tidak sesuai dengan rencana kita ya. Corona ini kayaknya merusak semua rencana orang deh di seluruh dunia. Jadi ya jangan khawatir, rencana Tuhan pasti lebih indah buat kalian berdua. Iya. Apa kita ada waktu untuk orang lain lagi untuk sharing, atau kita mau lanjut ke pujian penyembahan lagi? Kira-kira ada lagi yang mau sharing mungkin? Kasih Tuhan besar buat kita semua. Biar kita semua juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui sharing-sharing kalian. Oke, kalau nggak ada, saya mau persilakan tim HSM untuk melanjutkan pujian penyembahan. Ya, terima kasih sharingnya sekali lagi buat Cynthia dan juga Fabian. Ya, seperti tadi Natalia bilang, memang corona ini mengubah semuanya ya, dan juga saya percaya kejadian ini yang dibuat sedih sama corona tuh bukan cuma kalian saja berdua, tapi kita semua di seluruh dunia itu pokoknya jadi kacau balau lah hidup orang. Tetapi sekali lagi kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena apapun yang terjadi ya lupakanlah corona. Tidak ada corona pun, apapun yang sudah kita rencanakan bisa aja dibatalkan sama Tuhan, karena Dia punya rencana yang lebih indah. Saya teringat satu lagu karena mendengar kesaksian kalian berdua, saya teringat satu lagu dan saya percaya lagu ini akan sangat-sangat menguatkan. Kita mau dengerin kata-katanya, kita mau renungkan, kita mau ingat-ingat bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan sama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua. Memang kadang-kadang tidak mudah untuk kita mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian yang boleh kami dengar. Sekali lagi menunjukkan Bapa bahwa manusia bisa berencana, tetapi Engkau punya rencana yang lebih indah. Waktu kami bukanlah waktu-Mu Tuhan, tapi kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bapak, kami ingin masuk lebih dalam lagi. Kami ingin sungguh merasakan hadirat-Mu mengalir saat ini Yesus. Kalau mungkin kami tidak berada di satu tempat, kami hanya bertemu secara virtual, tetapi kuasa-Mu menembus ruang dan waktu Tuhan. Engkau sudah hadir di setiap hati kami masing-masing. Kami ingin menyembah-Mu lebih dan lebih lagi saat ini Yesus. One thing have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. One thing have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Say deeper in love, deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Lord, I love You, Lord Jesus. What thing have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Deeper in love
say one more time. Kita mau rasakan kasih Tuhan mengalir saat ini. Katakan, I love you Jesus, more than anything we have in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Saat ini Tuhan sedang membuka tangannya lebar-lebar. Love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Jesus, I love you, Lord. Mari kita mau sembah Dia saat ini. Katakan, Jesus, I love you, Lord. You are worthy to be praised. Jesus, I love you, Terima kasih Lord. Tuhan, tak menyertamu Bapa. Engkau yang baik bagi kami. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan mengalir saat ini. Kita mau panggil Yesus. Sebab Dia sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita mau rasakan sentuhannya. Oh, Terima kasih Tuhan, karena pada siang atau sore hari ini, di dalam segala sesuatu yang tidak menentu, kami tahu satu hal, yaitu kasih-Mu yang selalu tetap setia ada bersama dengan kami. amin. Saat ini ya Bapa, biarlah kami boleh membuka hati kami. Hamba mau berdoa agar supaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh saat ini masuk ke dalam hati kami satu persatu. Sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Kau ucapkan. Apa yang ingin Kau perkatakan Tuhan, sehingga kami boleh bisa move on Tuhan. Sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Ya Yesus, biarlah setelah daripada persekutuan ini, kami akan menjadi umat yang Kau ubahkan. Menjadi umat yang boleh mengalami terobosan rohani. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini, pandemi ini, dengan kemenangan yang berasal daripada-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah, bekerjalah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, baik yang ada di Zoom maupun yang ada live sekarang di Facebook. Puji nama Tuhan. Bagi yang belum tahu, saya akan perkenalkan, nama saya Raymond Hanjaya. Saya lupa saya berapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, tapi waktu berjalan begitu cepat. 3 tahun yang lalu kata Romo Heri, ya 3 tahun yang lalu. Cepat sekali ya, tidak terasa. Saya melihat kalau sebenarnya teknologi Zoom ini sudah ada dari tahun 2011 ya, waktu saya di Amerika dulu 2002 kita sudah pakai Webex. Tapi lihat, ini yang kreatif bukan Zoom-nya, tetapi bagaimana Roh Kudus, Roh Allah yang hidup boleh memakai teknologi sehingga saya memberitakan firman, renungan di Hong Kong tidak perlu bayar tiket, tidak perlu pakai, ya dari visa tidak perlu, bahkan kalau ada suruh cek rapid test, wah
Gak usah ya. Jadi saya puji Tuhan ya, saya bisa melayani, bertemu dengan saudara-saudari sekalian ya. Yang di Facebook kalau mau ketemu sama saya bisa join di Zoom ini biar kelihatan semua. Ini soalnya di galeri depan saya ini ada TV. Jadi saya kelihatan ya. Dan saya namanya Raymond Hanjaya, bisa dipanggil Koko Raymond Hanjaya. Kalau Om itu Om Theo, itu yang suaminya Nat ya. Karena dia jauh lebih tua dan lebih bijaksana daripada saya. Baik, saudara yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian daripada Ibu Cynthia. Oh salah, tidak boleh Ibu, mohon maaf, Cece Cynthia. Ya, saya kalau ngasih persekutuan doa di ibu-ibu, saya panggil Ibu, marah saudara, protes. Jadi saya panggilnya Cece, ya. Karena apa? Orang senang kalau tetap muda ya. Kita harus firman Tuhan bilang itu biarlah roh Allah menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Jadi ibu-ibu Cece tidak mau kalah. Aduh ampunilah aku Tuhan ya. Cece ya. Shalom semua Cece Nat dan juga Om Theo dan semuanya ya yang hadir. Baik. Hari ini tema kita adalah move on ya. Artinya apa? Kita bisa melangkah maju dari apa yang banyak orang masih belum bisa melangkah maju, ya, harus move on. Ya. Saya mau buka terlebih dahulu dari Injil Matius bab 14, itu semua tahu ceritanya, ayat 24, 25, 26, 27. Saya bacakan ayat yang ke-24, perahu-perahu muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini ceritanya Yesus habis mengajar, kemudian dia menyuruh para muridnya untuk pergi berlayar terlebih dahulu. Yesusnya masih tinggal, dia naik ke bukit, dia berdoa. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, hantu, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya. Tetapi dengan segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Sedikit versi saya, kalau kira-kira Yesus ini senangnya iseng saudara. Ya. Kira-kira kalau kita melihat ini, dia sudah tahu, buktinya apa? Siang-siang muridnya disuruh jalan terlebih dahulu, dia masih di pantai, malah dia naik ke bukit, dia masih berdoa. Malam-malam jam 3, datanglah Yesus menemui murid di tengah laut. Naik apa? Naik perahu? Enggak, jalan kaki di atas laut, saudara, kletak-kletok. Ini agak iseng nih, kayaknya Yesus sudah tahu, memang mau dibuat begitu. Memang sering begitu Yesus ya, di penggandaan 5 roti dan 2 ikan juga begitu. Dia tanya sama Filipus, ini kita mesti ngasih orang berapa banyak ini? Punya berapa? Kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Bagaimana Yesus? Nah, Yesus kemudian ada satu kata yang dikatakan. Yesus mengatakan itu agar supaya dia mau mencobai Filipus. Artinya mau melihat seberapa besar dia punya iman. Jadi Yesus tahu bahwa dia akan menggandakan, tuh tahu, kitab suci mencatat. Jadi saudara, kalau saat ini ya biasanya kalau ada musibah misalnya ya, ada kebakaran di Aceh, cuma Aceh saja nih yang masalah, bener ya. Ada ribut-ribut di Hong Kong, wah Hong Kong ini yang masalah. Surabaya aman saudara. Tetapi sekarang kena pandemi virus ini, tidak hanya Hong Kong saja, tidak hanya Surabaya, tidak hanya Singapura, tidak hanya Singkong, semua negara kena saudara. Ya, ada 200 lebih negara kena. Ya, walaupun mungkin yang dipelopori dulu Hong Kong, saya kalau Hong Kong sudah pakai masker semua, saya Hong Kong pakai masker. Sekarang semua ikut, ya, ikut seperti Hong Kong semua, kemana-mana pakai masker. Ya, Romo Heri pun sekarang walaupun online tetap pakai masker. Mohon maaf Romo kalau sampai keluar ini muncrat ya. Ya, itu semua pakai ya. Luar biasa. Berarti apa? Lihat, kita semua berada di suatu situasi yang sama. Nah, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kita mau belajar. Apa maksudnya? Ya. Walau sepertinya kita tidak mengerti, seperti tadi lagu. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya toh. Itu kita percaya bahwa ada maksud tertentu. Nah, ini kita lihat ketika murid-murid melihat hantu katanya,
Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, ayat selanjutnya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Lanjut. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Oh, Petrus adalah orang yang setelah Yesus bisa berjalan di atas air. Oh, luar biasa ya. Jadi dia berjalan. Tapi kemudian dia mulai ayat selanjutnya, ayat 31, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku segera. Ya, segera itulah Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Ini untung yang di sini yang jadi Yesus itu Yesus. Kalau yang jadi Yesus saya, tak bully dulu itu Petrus. Kamu itu Petrus, galak, gaya, baru jalan berapa meter, tenggelam, udah gelutup, saya masih ngoceh terus, kedelepo, ayo masuk, gitu. Kalau saya yang jadi Yesus ini. Tapi untung Yesus itu adalah Yesus yang anak Allah. Jadi kalau kita nih ngalami masalah delep gitu, dia tidak ngomel dulu, dia segera mengulurkan tangannya, memegang, dan ini sebenarnya ngomongnya halus. Hai Cynthia, mengapa engkau bimbang? Tenang saja ya. Soalnya Fabian berdoa sama saya, jangan cepet-cepet kawinnya. Aku sedang hidup. Romo Heri masih berdoa, kalau masih ada kesempatan menjadi seorang imam. Fabian tuh rasanya sabar itu ya. Ini masih kita kasih waktu, digodok. Siapa tahu ya toh, rancangan Tuhan itu luar biasa. Tapi saya percaya Cynthia doanya lebih kecil lagi. Tapi Tuhan, ya seperti wanita yang ngetok hakim itu terus setiap hari ya Tuhan. Ini corona habis selesai, habis gini silahkan menikahan gitu ya kira-kira ya. Tapi yang mendoakan banyak Cynthia ya. Tapi lihat ketika Cynthia berdoa, dipegang tangannya ya, langsung. Nggak model seperti kita ini yang senengnya orang minta tolong malah dibuli-buli, digoda-godain. Orang Indonesia sukanya begini. Tapi saudara, lihat. Corona ini adalah suatu musibah. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, ada suatu hal yang boleh kita petik. Yaitu apa? Kalau ada masalah, disitulah Tuhan ada. Kalau ada masalah, siapa anak Tuhan, disitulah akan muncul. Karena apa? Karena kita tidak sendirian. Karena ada Yesus, Tuhan adalah gembalaku, ya toh, takkan kekurangan aku, ya toh. Saya juga untuk di komunitas saya yang mau menikah sering saya jadi itu sekolah kelas kanoni, kelas pernikahan pranikah itu ya. Nah, datang kepada saya selalu kasih soal. Kalau ada masalah bagaimana caranya mengatasi bla 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 bla. Lah ini kan luar biasa. Fabian sama Cynthia dapat suatu pengalaman yang real, dapat masalah beneran. Sudah kita punya rancanganku, biar ya. Ayo bagaimana? Ya, Fabian bisa lihat, ternyata istriku walaupun stres, tapi tetap membantu saya. Wah, itu berarti karakternya teruji, ya. Karena firman Tuhan bilang apa? Bermegahlah kita di dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu membawa kita menjadi ketekunan. Tekunan itu membuat kita tahan uji. Tahan uji itu punya pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Berapa banyak daripada kita maunya progres. Ya, kepinginnya progres. Tuhan, aku mau menikah, cepet now. Tuhan, aku mau dapat kerjaan, cepet now. Aku mau dapat hasil yang banyak, cepet now. Mintanya progres. Tapi ingat, untuk mengalami suatu progres, Tuhan akan proses kita terlebih dahulu. Ketika kita diproses dan kita tidak protes, maka kita akan mengalami progres yang dari Tuhan. Amin. Tapi kalau kita protes terus tambah lama, nah inilah orang kalau sudah mulai protes, mulai bingung, mulai takut, tidak bisa move on. Gagal move on. Semakin cepat kita move on, nanti kita akan lihat, maka kita akan cepat mengalami rancangan Allah. Bagaimana agar supaya kita bisa move on? Yang pertama, kita bisa berpegang pada firman Allah. Pada kebenaran firman Allah. Loh kok bisa? Bisa. Contoh,
Kalau kita lihat firman Tuhan dan kita perkatakan, contoh ya di dalam Ulangan bab 3:16, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lah ini kita perkatakan. Wah, kita senang, kayaknya kita sendirian. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut. Lagi Ulangan 3:31-8, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, jangan patah hati. Tadi karena yang kesaksian Cynthia, namanya saya cuma tahu Cynthia. Cynthia, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak meninggalkan engkau. Jangan takut. Wah, ini kalau diperkatakan dan kita memilih untuk percaya, maka itu akan timbul suatu kesadaran bahwa sebenarnya kita tidak sendiri. Maka itu zaman dulu, tempo dulu waktu saya masih SD, setelah bacaan Injil itu selalu nyanyi. Ini kalau salah saya dimarahin Romo nih. Nyanyinya kira-kira demikian. Romonya, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terus umat nyanyi kan? Masih ingat yang Katolik-Katolik? Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan, amin, dalam perut kami. Ya benar? Hah? Loh, kenapa ini kok goyang-goyang? Saya salah. Di mana? Di dalam hati. Kenapa kalau ada perut? Kalau firmannya dimasukkan di perut, dalam beberapa jam hilang lagi, saudara. Jadi kalau firman itu harus dimasukkan di dalam hati, ya masuk. Makanya hati kita dikasih firman Allah, jangan dikasih drama Korea, ya, jangan dikasih terus bangun tidurku terus HP, ya HP, bangun tidur langsung HP, waduh berita corona, aduh meninggal 1.000, 5 juta, ya, jadi stres kita, stroke terus lama-lama mati, saudara. Hati-hati, jangan percaya sama HP, HP itu henpen itu artinya, henpen itu kalau saya tidak salah ya. Atau kalau bahasa Indonesia harapan palsu. Kita harus memilih untuk percaya pada firman Tuhan. Pilih untuk percaya, jangan milih untuk WhatsApp, jangan milih untuk Facebook. Terus senang, oh Tuhan bukalah hatiku dengan ketakutan. Aduh mati. Jangan mati, Matius. Nah ya itu yang membuat kita kuat. Mau mati, Matius, baca Matius. Nah, jangan takut, tanganku langsung dipegang. Ya begitulah. Jangan Amsyong, Amsal, baca Amsal. Karena Amsal itu ada 31. Hari pertama, hari kedua, chapter 1, chapter 2 ya, bab 3. Terus baca, tidak ada Amsyong, Amsal saudara. Ya itu kita harus memilih kebenaran. Yesaya 41:13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah orang yang menolong engkau. Makanya bukan secara kebetulan, ya perintah yang paling banyak itu bukan kasihlah Tuhan Allahmu, terus kemudian kasihlah sama manusia, itu perintah yang utama. Tapi perintah yang paling banyak di kitab suci, yang harus kita lakukan adalah, jangan takut, jangan khawatir, jangan khawatir ya. Itu paling banyak di kitab suci. Yesaya 43:1, janganlah takut. Lagi, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Waduh, masing-masing daripada kita. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Lah kalau kita kepunyaan Tuhan, entah Anda di Hong Kong, Anda di Singkong, dimanapun Anda berada, you are God's children. Ya, kalau anak saya adalah itu anaknya saya, tidak mungkin saya menelantarkan dia walaupun kita di dalam masalah. Justru kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, berarti dia minta supaya kita belajar untuk percaya kepada dia. Ya. Karena apa? Semua sama. Tahun ini saya sudah gaya-gaya pakai points, pakai miles, bayar, mestinya sudah di Amerika bulan lalu. Seluruh keluarga, ya sama. Batal semuanya. Harus di rumah, tidak bisa kemana-mana. Saya kalau ke Amerika mesti mampir ke Hong Kong, karena apa? Ada Pak Lurah di sana. Ya, ada Om Theo, mesti kulo nuwun, berhenti transit baru pergi lagi. Tidak bisa. Ya. Semua rencanaku sampai kalau doa Bapak kami ada di surga, terjadilah kehendakku di
Surga seperti di dalam bumi, lo kebalik semua ya. Semuanya aku, kuku, gitu ya. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya. Di dalam masalah kita belajar bahwa ternyata sesuatu itu bisa, apa yang kita kumpulkan bisa tidak berarti apa-apa. Tapi kalau kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang kuasa, lihat kita belajar untuk berkata cukup. Kita belajar, diajar untuk bersyukur. Yang pertama, pilihlah untuk memilih kebenaran, berpegang pada firman Allah. Ya, mulailah kita sebagai orang Katolik mencintai firman Allah, baca. Ya, mulai dari mana? Gampang-gampang tadi Mazmur 23, Tuhan adalah kekuatanku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dah itu aja. Keluar, kelihatan. Loh, Fabian ini apa kok mencudut bibire bimoli, bibir moncong 5 kali. Waduh, tesisku gak mari. Keluarkan Mazmur 23. Yan, Fabian, Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan kamu. Pasti nilaimu nanti bisa ya. Oh ya, lah cukup ya, dengan iman, dengan firman itu bisa menguatkan. Yang kedua, supaya bisa move on, kita harus berdamai dengan pandemi. Semakin cepat kita berdamai, semakin cepatlah kita mengalami rancangan Tuhan. Siapa di sini yang masih belum damai? Cepet-cepetan damai. Ya, kalau di Hong Kong katanya tadi mulai corona bulan Januari, di Surabaya bulan Maret, karena kita Januari, Februari masih 0 katanya Indonesia ya. Enggak tahu itu tahu apa enggak tahu ya. Tapi bulan Maret mulai bisa Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah 6 bulan. Masa seneng corona, oh corona gitu ya. Aduh saya kok masih enggak bisa ke gereja seperti dulu. Aku masih mau persekutuan doa. Saya tak ada persekutuan doa dulu ya toh. Saya tak apa itu nanti di rumah saja. Nanti kalau sudah ada coronanya baru mau persekutuan doa. Saudara masih lama, masih tahun depan. Ya kalau berhasil ya toh. Tapi kita sekarang ini luar biasa Hong Kong. Bisa bertemu pakai Zoom. Dulu enggak tahu. Wah, hati-hati Zoom itu. Kalau pakai Zoom nanti bisa kemasukan apa itu? Bisa disabot. Uangnya bisa disabot. Waduh, apakah kita ini kaya-kaya semua gitu. Saya enggak pernah disabot bank saya ya lewat Zoom ya. Ya, tapi semua sekarang berani untuk masuk ke Zoom dengan cara-cara yang luar biasa. Ini namanya sudah move on. Kita berani melangkah ya. Gereja pun sekarang sudah berani untuk membuka lagi. Tidak tahu di Hong Kong sudah misa di gedung atau belum? Oh masih online ya. Di Hong Kong masih online ya. Kalau di Indonesia sudah mulai dibuka ya, walaupun itu. Nah, itu pun masih orang takut sekali untuk ke sana. Mereka masih online ya. Tapi kalau sepedaan berani, tapi kalau ke shopping mall berani, makan-makan di restoran berani, ke gereja enggak berani. Padahal protokolnya kalau ke gereja, cuci tangan gini, tutut, jaraknya sekian, enggak berani, takut. Ada Yesus lagi, di gereja ada Yesus. Lah kalau sepedaan rame-rame, gerombol-gerombol, sekarang seperti tidak ada corona ini di Indonesia ini ya. Nah itu, apakah kita masih berani move on terus? Aduh bagaimana ini ya. Saya bersyukur karena tadi Cynthia pada akhirnya berkata, biarlah rancangan Tuhan yang bekerja. Karena memang daripada kita harus berdamai. Saya pun ketika bulan Maret dikatakan oleh Badan Pelayanan Keuskupan semuanya, tidak boleh pelayanan persekutuan doa, tidak boleh face to face. Bingung kita. Sesaat saya senang karena jadwal pelayanan saya tiba-tiba kosong. Tapi kita harus move on. Oke. Karena apa? Iblis sudah mempunyai senjata yang luar biasa. Kalau dulu cuma area, sekarang seluruh dunia orang yang percaya dan tidak percaya dibuat untuk tidak bisa bersekutu. Tetapi Tuhan kita lebih hebat lagi. Dengan internet ini luar biasa saudara. Kita bisa mengadakan persekutuan doa, bisa berdoa. Ketika saya mulai, wah inilah new normal. Kita harus terbiasa. Umat saya kalau dulu datang ke persekutuan doa sangat rapi, sangat baik. Sekarang ketika di Zoom ada yang dasteran, ada yang roll rambut, ya toh, ada yang pakai baju tidur di atas ranjang, ada yang sambil tidur, ya.
Ini new normal, ini yang luar biasa. Mau berdamai enggak atau ngomel? Lihat enggak niat tuh. No. Begitu Tuhan bekerja, itu caranya Roh Kudus. What we can do ya toh, I don't know ya, can ya, sampai pakai roll segala macam ya. Terus yang hostnya dread di spotlight, sambil makan, sambil di dapur ya. Tapi ada mereka mengalami, ibu-ibu itu ya, CCCC itu ya, enggak peduli. Ya ini kalau Hongkong sudah hebat-hebat, ini sudah rapi-rapi, ini sudah wah duduknya ada yang diranjang apa ya. Jadi saudara, kita harus berdamai dengan masalah. Karena apa? Kalau terus cemas terus, kalau kita terus bingung terus, firman Tuhan di dalam Lukas 21:26 dikatakan, cemas yang berlebihan itu apa? Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala kuasa apa yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tuh. Kalau kamu bingung terus, takut terus, ya itu akan mengalami mati. Banyak orang mati ketakutan. No, kita jangan mau sampai ya. Tapi firman Tuhan bilang, hati yang gembira apa? Adalah obat cak gembrang brung gitu. Ada obat, makanya hati yang gembira itu buat daya tahan tubuh itu meningkat. Itu firman Tuhan ya. Jadi makanya kita harus terus punya hati yang gembira. Ya. Kalau kita diem tidak ada bekerja, jangan mau PSBB ya. PSBB itu pelebaran seluruh bagian badan. Terus berdoalah sehingga kita ketika ada PSBB itu terjadi pengurusan atau pray and sing bersama Bapak lah gitu. Jangan aduh stres. Saya tanya mama-mama, hari tidak tahu, terus bingung, makan terus tidak bingung, terus makan terus, sotilnya terus masuk ke mulut terus ya. Jadi tambah besar, jadi saya bingung loh, kok berubah semua ya. Jangan saudara, semua terjadi supaya apa? Kita harus diajar Tuhan untuk berdamai. Anak saya bilang, papa, mama, corona ini luar biasa, bumi semakin bersih. Di Surabaya akhirnya saya bisa melihat langit yang warnanya biru. Di Surabaya kita bisa bersama-sama. Kita bisa makan bersama-sama. Tidak makan keluar. Bensin pengeluaran semakin irit. Ya, saya bisa main monopoli sama anak-anak saya. Dan setiap hari Sabtu saya biasanya pelayanan GMJ Good Morning Jesus live ya jam 5.30, sekarang diganti jam 6 pagi ya. Dulu semua orang datang. Tapi karena peraturan baru corona tidak boleh, ya toh, karena nanti takut penularan dan segala macam. Ini memaksa saya untuk anak saya, ya pada bulan Maret. Kalau saudara lihat YouTube saya sambil ngantuk-ngantuk anak-anak siapa yang bisa? Ya anak saya yang umur 8 sambil main drum, sambil nyanyi. Kalau anak saya yang kecil itu dia nunggu kata haleluya, sedang di haleluya. Karena pada saat ku nyanyi haleluya, dia angop. Jadi nunggu haleluya dia angop. Terus dia gorak-garuk goyang ya. Anak saya main drum, jedes tapi tidak jedes, luput saudara sambil ngantuk, sambil ngangop-angop gitu. Tetapi keadaan yang sulit ini terus memaksa keluarga kami karena kepepet, tidak ada yang melayani, tidak ada yang bisa. Maret setiap minggu, April, Mei, persekutuan doa, sel, pedal, mulai keluar lagi, kids, anak-anak, persekutuan doa, sel youth. Akhirnya setelah 6 bulan, ini menjadi gaya hidup kami. Tempat ini bukan studio. Tempat ini adalah ruangan atas kami yang kepepet jadi studio sejak bulan Maret, rencananya cuma 1-2 kali, akhirnya tidak dibongkar-bongkar. Yang belakang ini disumbang karena pada saat itu ada kepepet persekutuan doa, yang paling ready adalah tempat saya disumbang ini saudara. Ya lampu sorot ini masih minjem saudara, karena tidak ada tempatnya. Saya masih lampu, semua Tuhan perlengkapi segalanya. Sehingga menjadi gaya hidup kami. Karena saya sudah berdamai. Ya, hari ini pagi tadi sudah GMJ, jam 11 sudah HSM Kids, anak-anak, dan tadi jam 2 adalah persekutuan doa ini. Jadi kebiasaan. Karena apa? Kalau kita berdamai, kita akan menemukan bahwa yang kita dapatkan dari Tuhan adalah 2 Timotius bab 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang diberikan Tuhan. Jadi masing-masing kepada Fabian,
kepada Cynthia, kepada Teresia Siwi, kepada yang di sebelah kanan kirinya Romo yang luar biasa itu, ya, kepada Yustiniva dan lain sebagainya. Itu diberikan roh yang memberikan kekuatan kepada orang lain. Makanya kakak ini yang Hong Kong ini ketika ketemu Facebook atau apa, memberikan kekuatan. Aduh, gimana corona atau apa? Di situ Tuhan semakin luar biasa. Amin. Semakin smile. Mumpung bisa smile-nya cuma pakai HP, ya. Harapan pasti, bukan harapan palsu. Karena kalau ketemu masih pakai itu mulut juga ya, masih tutup mulut ya. Jadi semakin cepat kita berdamai, semakin cepat kita move on. Berdamailah, jangan uring-uringan, jangan protes. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa punya supaya kita bisa move on. Orang yang move on adalah orang yang tidak malas. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lihat, anak Tuhan itu dijadikan contoh. Ketika ada masalah, karakter anak Tuhan berbeda. Dia menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Ya, jadi maka itu bersyukurlah. Karena kita dikasih masker sama Tuhan. Dilatih untuk tidak banyak ngomong. Karena banyak orang buat dosa lewat mulut. Gosip lewat mulut. Ngomong keras lewat mulut. Ini mulut saya ini banyak berbuat dosa. Makanya sama Tuhan seluruh dunia dikasih masker. Jadi bersyukurlah karena saudara masih bisa pakai masker. Selfie lah sebanyak-banyaknya pakai masker. Karena ketika saatnya tiba, Tuhan membuka masker, masih suka gosip, masih suka ngomongin orang, masih suka gak bisa diem, mulutnya masih cop. Oh, jangan dimarahin. Berarti selama pandemi dia gak pernah pakai masker. Jadi jangan diusir, kasih anon nanti masker sama doa no orangi. Makanya kalau tidak mau pakai maskernya nanti, pakailah masker sekarang, tertib saudara, supaya kita mengalami proses pemurnian. Biasanya pemurniannya cuma masa prapaskah, ini dari Januari sampai Desember, kei masker. Supaya biasa, ndak ngomong yang aneh-aneh. Puji nama Tuhan, karena kita semua dimurnikan mulut kita ini ya. Ya itu, ya kita dijadikan tingkah laku kita, menjadi orang yang tidak malas. Yang kedua, terus, tidak suka marah, ya ini mulut ini ya. Karena Amsal 18:23 dikatakan orang miskin berbicara memohon-mohon tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kalau bos-bos Hongkong itu ya sekarang lihat no, rasain pakai masker kabeh ya, masker semua. 29:22 si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Saya suka yang 1 Petrus 5 ayat 3. Ini bagi yang pekerja-pekerja ini ya, supervisor. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi kadang-kadang kita kalau dikasih kepercayaan anak buah, waduh tingkah laku ini kasar, mulut jedas-jedus. Ya, orang yang masih ngocehnya gini-gini terus diproses Tuhan terus loh, lama loh. Ya, jadi kalau mau move on, belajar perkatakan berkat. Yang ketiga, sikapnya supaya punya move on adalah punya perspektif yang benar. Ya. Jangan terus ngelihatnya negatif. Terus lihat negatif, tidak bisa, tidak mampu, aduh takut. Karena ketakutan itu belum Paus Fransiskus mengatakan ketika kita takut, kita khawatir, sebenarnya kita telah kalah sebelum melangkah. Kalau tahu ceritanya yang di Bilangan bab 13 ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir lewat Laut Merah. Mereka sampai ke tanah perjanji hampir mau masuk, kirim 12 orang masuk ya. Ketika itu keluar dari tanah terjanji kasih laporan. Bilangan 13 ayat 27. Mereka berkata, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, bawa ya. Lengkeng, jambu, durian apa itu kalau Surabaya begitu ya terjanji. Mestinya tanah terjanji buat saya itu Indonesia. Wah banyak lengkeng, jambu ya.
wah pecel, sambelnya enak, nasi. Makanya saya pulang dari Amerika jauh-jauh ke Indonesia karena makanannya hau cepuk ya, luar biasa ya. Nah setelah itu ayat yang ke-30 dikatakan, ya, terus mereka bilang, tapi ya, ini ada tapi ya, sudah bagus, luar biasa enak madunya, tapi, nah ini hati-hati, kalau sudah ada tapi, repot. Bagaimana saya penampilannya? Wah, hati-hati ya suami, kalau tadi penampilannya bagaimana? Oh penampilannya bagus, begini, terus ada kata tapi, waduh repot ya. Jadi kalau tanya sama istri, tunggu sampai ada tapinya, enggak, kalau ada tapinya, nah, percuma kamu dipuji 100 kali, kalau ada tapi jadi kurang bagus ya. Ya, aduh suamiku, kamu tuh baik, kamu tuh sabar, begini, tapi, nah sudah ya, tidak berlaku semua. Ya ini seperti orang Israel, tapi apa? Mereka besar dan lain sebagainya. Kemudian ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi ayat 33, ke 10 orang yang lainnya yang ada di situ katakan, tapi di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang enak. Orang enak itu, orang anak itu giant ya, besar. Orang raksasa. Kami lihat kita ini seperti belalang. Mereka tuh orang-orang yang makan penduduknya sendiri. Nah ini lihat saudara. Yang satu bilang, oh pasti kita bisa mengalahkan. Yang satu bilang enggak bisa. Pandangannya berbeda, tempatnya sama, hasilnya sama. Hongkongnya sama. Virusnya sama. Yang satu bilang, kenapa kok masih di corona? Kenapa kita di sini? Kenapa kok Tuhan terjadi padaku? Kenapa Tuhan terjadi padaku? Kenapa terjadi padaku? Karena Tuhan punya rancangan yang spesifik kepada Anda. Makanya Anda suka bilang, kenapa ini kok terjadi padaku? Padahal orang lain juga mengalami hal yang lain. Bersyukurlah kalau Tuhan boleh izinkan memproses diri Anda. Tapi selalu ingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Lihat bangsa Israel sudah keluar, dikejar-kejar, tiang api, tiang angin, lewat lautnya nutup, semua mati semua. Masa kurang percaya? Itu bukan video, itu real. Tapi mereka sih bilang, besar, aduh, dah punya duit Tuhan, aduh kerjaanku Tuhan, aduh takut sakit Tuhan, aduh anakku, aduh suamiku Tuhan. 13-20 tahun kok tambah cerewet Tuhan. Wih, sekarang Tuhan tak kasih masker ya saya cerewet Tuhan. Ya enggak apa-apa, mau dari dulu sampai sekarang tetap cerewet pilihanmu kok. Tapi kan kamu hidup, oh iya hidup juga ya Tuhan ya. Nah ya, jadi saudara-saudara, sering kita lupa bahwa tahun 98 ada masalah, kita diberkati Tuhan. 2008 selamat, 2012 kita hidup. Kita bisa ke Hong Kong, kesaksian mungkin di PD. Maka saat ini pun juga, mata kita, perspektif kita harus perspektif yang move on. Bahwa apa? Apapun yang terjadi, pasti Tuhan punya rancangan. Belajar untuk percaya. Maka pada akhir ini, saya mau berdoa. Seperti Elisa berdoa di dalam 2 Raja-Raja, bab 6 ayat 15-17. Sedikit cerita bahwa Raja Aram itu perang sama Raja Israel. Setiap Raja Aram ini mau menyerang, Israel sudah di situ. Kesini sudah ada di sini. Sehingga Raja Aram ini bingung. Ini kok Israel ini bisa tahu terus bagaimana? Bawahannya bilang, itu karena ada Elisa, nabi itu. Ketika raja ngomong bicara di tempat tidur, dia sudah langsung tahu karena nabi ya. Oke kalau begitu, kita kerahkan bala tentara untuk mencari Elisa. Kirim ya, kuda-kuda dan lain sebagainya dikirim untuk menemukan Elisa. Nah ini yang keren. 2 Raja-Raja bab 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ini Elisa sendirian ya toh. Kemudian abdinya, ajudannya ngelihat, ada tentaranya Aram menemukan ada masalah banyak sekali. Dia bangunkan Elisa. Ya, lalu berkatalah, celaka Tuhan. Apakah yang akan kita perbuat? Celaka, kita ada corona. Kanan kiriku, aduh corona ya, entah itu bir corona atau virus corona, enggak tahu pokoknya corona segala macam itu satu family semua. Pokoknya sakit, orang sakit, enggak sakit dibilang sakit, ketemu orang sakit, aduh gini sakit, semua takut sudah kayak ya, hati-hati stres stroke stop ya 3S. Jadi saudara takut, tapi lihat Elisa. Jawabnya ayat 2 Raja-Raja bab 6 ayat 16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita
Daripada yang menyertai mereka, ajudannya bingung. Lah kita di goa gini, siapa ini? Ya, semua penyakit segala macam, permasalahan ekonomi, ya keluarga enggak tahu di mana segala macam di Indonesia. Kita sendirian. Elisa bilang, tenang. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan. Nah ini, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya saudara-saudara ini. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Apa yang dilihat? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, Anda di Hong Kong, berdoalah. Ketika Anda berdoa tobat tadi, ketika Anda doa novena tadi, ketika Anda berdoa kepada Tuhan kita yang maha kuasa, lihatlah dengan mata iman bahwa Anda tidak sendirian. Di Hong Kong Anda tidak sendirian. Ada kawanan beribu-ribu laksa, yaitu tentara-tentara Allah yang ada bersama dengan saudara. Ketika Anda misa, ketika Anda terima itu tubuh Kristus. Saya paling bingung kalau orang Katolik bilang, saya merasa sendirian, saya tidak dijamah oleh tubuh. Tubuh Kristus yang dengan iman, terutama pada saat ini, masuk ke dalam hati kita. Masuk benar-benar, ya, setubuh, sedarah. Itu benar-benar kita rasakan kehadirannya yang benar-benar nyata. He is real. Dan kalau Tuhan ada bersama dengan saudara-saudari, bapak-bapak, ibu, cece, koko yang di Hong Kong, tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil, tidak ada problem. He understand you. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Tinggal kita berkata, bukalah mataku, ajar aku Tuhan untuk lebih percaya. Amin. Mau kita percaya? Mari saudara-saudara, saya mau tutup firman hari ini dengan sebuah lagu. Ya, lagu ini kalau saudara dari komunitas kami Heman Salvation Ministry di yang hijau itu Spotify atau di mana saja, judulnya Move On juga albumnya. Kata-katanya mengenai bagaimana kita bisa move on, dan ini dirancangkan sudah dari beberapa tahun yang lalu sebelum event corona ini ada. Lagu ini saya mau naikkan bahwa kita mau di saat kita tidak mengerti, kita mau percaya kepada Dia. Ku percaya Kau Bapakku yang setia. Katakan ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatanmu ajaib bagiku. Perbuatanmu ajaib bagiku. Ku percaya. Ku percaya Engkau Bapakku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu Tuhan. Padamu ku percaya.
Katakan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Terima kasih Tuhan, karena hanya kepadamu saja kami percaya Tuhan. Mau berdoa pada saat ini kepada umat-umatmu yang hadir, berdoa bersujud. Aku tidak tahu Tuhan apa permasalahan mereka, tapi Engkau tahu segala kekhawatiran, ketakutan kami. Masa depan yang tidak menentu, keadaan pandemi ini Tuhan. Tetapi kami punya Allah, kami tahu kami punya Allah yang lebih besar Tuhan dari segala masalah-masalah yang ada. Kami berdoa Tuhan saat ini, Kau curahkan roh-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan sukacita di dalam hati kami. Roh yang memulihkan hidup kami Tuhan. Memulihkan keadaan ekonomi kami Tuhan. Memulihkan keadaan keluarga kami Tuhan. Keluarga-keluarga yang tidak dapat berkomunikasi saat ini Tuhan, Kau berikan roh kedamaian dan sukacita yang berasal daripadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa agar supaya di kota Hong Kong ini Tuhan, di negara ini Tuhan, Engkau berikan perlindungan bagi anak-anak-Mu Tuhan, dan bagi siapapun juga Tuhan yang datang kepadamu Tuhan. Darah-Mu Tuhan boleh menyucikan, darah-Mu boleh menyelamatkan mereka Tuhan dari segala pandemi-pandemi ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, khususnya corona ini Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam segala hal yang mereka alami ini, bahwa ada Engkau yang selalu setia Tuhan, tidak pernah meninggalkan. Dan biarlah kuasa kesembuhan-Mu Tuhan boleh terjadi. Kami berdoa, kami mintakan Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan yang sering takut, lemah, karena kelemahan kami, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk percaya, lebih percaya pada kebenaran firman-Mu. Kami juga Tuhan mau lebih cepat untuk berdamai dengan keadaan ini Tuhan. Karena kami mau lebih mengikuti segala rancangan-rancangan-Mu. Dan kami mau move on Tuhan. Move on bersama dengan Engkau, Gembala kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah yang membebaskan kami, Allah yang memulihkan kami. Dan kami percaya Engkau yang hadir di dalam rupa tubuh dan darah Kristus, yang kami imani dengan iman spiritual Tuhan. Setiap hari, setiap saat kami menerima Engkau di dalam hidup kami, boleh melepaskan kami dari segala jerat si jahat, dan kami dibebaskan menjadi manusia-manusia yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Dan biarlah doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus yang penuh kuasa, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Silahkan Romo Heri, mungkin bisa sebelum kita tutup bisa tolong mungkin sedikit sapaan dan sekalian berkat penutup buat kami semua. Romo Heri. Belum di-unmute, Romo. Baik saudara dan saudariku yang terkasih, kita sangat bersyukur pada hari ini ya bersama Nat sekeluarga, ada Theo juga yang menjadi host pada persekutuan doa kita. Sangat luar biasa, keluarga-keluarga ya bersekutu bersama dan berdoa bersama melalui kesaksian dari Cynthia dan Fabian ya bahwa ya rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik untuk mereka, dan penyerahan diri itu menjadi kekuatan. Jadi kita berdoa untuk Cynthia dan Fabian, ya semoga apa yang direncanakan saat ini sungguh-sungguh memberkati, dan ya tentunya ya kita berdoa semoga yang terbaik untuk bulan Februari nanti. Dan terima kasih banyak khusus untuk Pak Raymond sekeluarga. Selamat ulang tahun ya.
untuk pengalaman 3 tahun yang lalu ketika ke Hong Kong, dan khususnya pada hari ini dalam pelayanan melalui persekutuan doa virtual ini. Ya, kita boleh jauh tetapi sangat dekat sekali, hati kita bersatu dalam karya pelayanan. Kami sangat terberkati, sungguh luar biasa firman yang disampaikan, yang diseringkan oleh Pak Raymond. Semuanya tepuk tangan untuk Pak Raymond. Ya, dan tentunya, wah, tim musik ini super keren sekali ya. Saya sangat terharu dengan anak-anak Pak Raymond. Ya, yang cewek yang kecil itu menyanyinya itu sungguh-sungguh luar biasa sekali ya, si kecil, dan juga yang drummernya itu, waduh, luar biasa. Dan tentunya ibu juga ya menjadi ya worship leader untuk tim musik ini. Kami memang, waduh, ya kalau boleh jujur kami kalah sekali ya Pak Raymond. Ya, dengan tim musik yang ada, dengan ya, walaupun sangat terbatas, tapi sound systemnya dan semuanya itu sangat-sangat jelas sekali. Dan ya kita punya di Hong Kong tentu ada, tetapi kami belajar, semoga yang dari Surabaya nanti bisa bawa ke Hong Kong ya gitu. Terima kasih Pak Raymond, luar biasa sekali firman Tuhan agar ya kami ya move on dalam situasi pandemi ini dengan cerita kisah yang berbeda-beda, ya kisah Fabian, kisah Cynthia tentu berbeda juga dengan kisah dari teman-teman perantau di Hong Kong, ya perempuan-perempuan yang hebat semua dalam situasi yang sangat terbatas, tetapi tetap move on. Tentu semuanya ini bukan karena kami, bukan karena mereka, tetapi karena kuasa Tuhan hadir dalam perjalanan hidup teman-teman. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung di Zoom ini, maupun yang di live streaming di Facebook. Saya yakin dan percaya ada yang duduk di sekitar Kepela St. Paul, lalu di rumah-rumah majikan, mungkin tempatnya sangat sempit, tetapi berusaha untuk masuk ke ruang doa atau ruang tidur untuk bersama-sama bersekutu, atau juga ada yang lagi di mall, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi di rumah makan, atau di mana saja, tetapi kita masih punya hati untuk bersekutu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan kita satu hati. Ya, sebelum kita kembali ke tugas kita masing-masing, mari kita ingatkan khususnya Pak Raymond yang merayakan hari ulang tahun. Ada di Zoom juga Justin Niva merayakan hari ulang tahun. Ada di luar di sekitar Kepela ada Mbak Marta yang merayakan hari ulang tahun. Ya, tentunya kemarin Romo Guntoro dengan beberapa teman yang merayakan hari ulang tahun dari Senin sampai saat ini. Dan tentunya dengan intensi-intensi, ya khususnya yang sakit, teman kita Alin yang masih di rumah sakit, Heni Yo sekarang sudah di sini, sudah agak baik, tapi kita tetap mendoakan Heni dan juga teman-teman yang lagi sakit saat ini. Karena itu teman-teman, mari bersama intensi-intensi yang sudah kita sebutkan maupun intensi yang ada dalam hati kita masing-masing, kita satu hati berdoa dan memohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, di hari Minggu ini dalam situasi COVID-19, dalam situasi keterbatasan, anak-anak-Mu bersekutu dalam persekutuan doa bersama Pak Raymond sekeluarga. Terima kasih Tuhan untuk hari yang sangat istimewa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami senantiasa move on dalam perjalanan hidup kami. Tantangan, cobaan, ombak begitu kuat dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih kuat dan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah ini, walaupun melalui virtual, melalui Zoom, melalui Facebook, kami tetap bersatu hati. Karena kami yakin dan percaya, seperti yang Kau firmankan sendiri, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Kami percaya ya Tuhan, kami di rumah majikan masing-masing, dengan tempat yang tidak memungkinkan barangkali, atau di sekitar Kepela, dengan tempat yang juga situasi panas, cuaca yang tidak begitu bersahabat, atau di mana saja kami berada. Kami berterima kasih ya Tuhan. Dalam situasi keterbatasan ini kami diberi kesempatan
untuk mendengarkan firman-Mu, khususnya untuk mendalami firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Raymond. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu merayakan hari ulang tahun beberapa hari yang lalu. Kiranya Engkau memberkati dia, karya pelayanan khususnya dalam situasi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada dia, untuk istri dan anak-anaknya. Dan biarlah di hari bahagianya Tuhan, Kau beri dia kesehatan, tentu semangat dalam karya khususnya pelayanan di persekutuan doa dengan grup-grup yang berbeda. Semuanya itu ya Tuhan, karena kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada dia. Biarlah kami juga yang melalui hamba-Mu ini, yang merasakan kehadiran Tuhan, melalui firman yang Tuhan berikan. Biarlah melalui kesaksian dari Fabian dan Cynthia, kami senantiasa dikuatkan bahwa Tuhan ada di atas segala-galanya, bahwa rencana Tuhan senantiasa indah pada waktunya. Karena itu ya Tuhan, berkatilah Fabian dalam proses penyelesaian disertasinya untuk ujian di bulan September nanti. Biarlah kuasa Tuhan menyertai dia, memberi dia kesehatan, agar segala prosesnya berjalan dengan baik. Dan juga Cynthia, yang masih dalam pekerjaan di Hong Kong dengan situasi yang ada. Beri mereka kekuatan, rahmat, dan kebijaksanaan. Kami yang sudah hadir, baik yang di Macau, Hong Kong, Indonesia, atau di mana saja kami berada. Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Kami adalah orang-orang lemah, orang-orang berdosa. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Dan biarlah ya Tuhan, setelah persekutuan doa ini, kami dimampukan untuk pergi kemana saja kami diutus, untuk memberi harapan kepada sesama, untuk move on kepada yang lain, bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Karena itu ya Bapa, sebelum kami tutup acara ini, biarlah mereka yang telah melayani diberkati, dan juga yang mereka telah ikut dalam acara ini ya Tuhan, senantiasa dalam naungan dan berkat Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah melalui hamba-Mu ini, melalui orang-orang kudus-Mu di surga khususnya Bunda Maria, Engkau memberkati kami semua. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, mereka yang kita doakan, dan seluruh rencana kita khususnya selama sepekan ini, keluarga-keluarga kita, pelayanan kita, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Nat-Nat. Oke, terima kasih semua. Terima kasih untuk Raymond dan keluarga sekali lagi. Semoga di kesempatan berikutnya kita boleh ada live PD ya, atau rekoleksi di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, untuk Romo Heri, Suster Yudita, dan semua teman-teman di sini dan di Facebook. Ini acara PD kita sudah selesai. Sekiranya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Ya, oke.